Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, unsur, ciri, dan fungsi hukum. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang berlaku di dalam masyarakat dan terdapat sanksi tegas bagi setiap pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat yang memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Tujuan dibentuknya hukum agar menciptakan kedamaian, keadilan, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Unsur hukum terbagi menjadi 4, yaitu hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia, hukum bersifat memaksa, hukum terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, hukum dibuat oleh badan berwenang. Adapun ciri-ciri hukum, yang pertama yaitu hukum mengenai perilaku manusia dalam bermasyarakat, peraturan dimonitor oleh badan berwenang, peraturan bersifat memaksa, berisi tentang perintah atau larangan terhadap sesuatu dan wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat. Adapun fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan bersama, mewujudkan keadilan sosial, menjaga hubungan manusia dengan manusia lainnya, menyelesaikan pertikaian, menciptakan ketertiban. Asas dan prinsip hukum. Asas hukum merupakan turunan dan nilai-nilai hukum yang menjadi pikiran dasar yang menjiwai suatu norma atau perundang-undangan, bahkan putusan hakim. Prinsip hukum yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, dan sebagainya. Ada 5 jenis hukum berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. Itu tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada perguruan tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 1946. Pengantar ilmu hukum atau yang biasa disingkat dengan PI adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. Pi berasal dari kata inwiding yang artinya memperkenalkan. Pi memperkenalkan bahasa dan pengantar hukum. Tidak hanya itu, Pi juga memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi, dan teori-teori secara umum yang diperlakukan untuk aplikasinya. Pengantar ilmu hukum atau Pi sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok yaitu logis, sistematis, dan metodologis. Untuk mempelajari pengantar ilmu hukum lebih lanjut, ada sistematika dari pengertian-pengertian dasar ilmu hukum yang harus diketahui dan dipahami, yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka mencakup tentang ilmu-ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Ada beberapa metodenya, yaitu metode idealis, normatif, metode sosiologis, metode historis, sistematis, dan komparatif. Dari penjelasan tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum yang saya sampaikan sebelumnya, dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk metafasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Dari ketiga yaitu tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum terbagi menjadi 7. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum berdasarkan sifat atau sanksi. Kemudian klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi hukum
bentuknya yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua klasifikasi hukum menurut daerah kekuasaannya atau teritorial yang terbagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang ketiga klasifikasi hukum menurut waktu berlakunya yang terbagi menjadi tiga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum alam.